Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi liwahibil atiyah, wassalatu ala khairil bariyah, wa ala alihi dhawin nufusil zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq ala siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wa nahnu minasyahidin. Ayuhal hadirun, jamaah Masjid Al-Jabbar, jamaah salat zuhur Masjid Al-Jabbar yang senantiasa dimuliakan dan diberkahi kemuliaannya oleh Allah. Terima kasih kepada jamaah yang sedang menikmati keindahan, kemegahan Masjid Al-Jabbar, masih menyempatkan waktu untuk sejenak mendengarkan sebuah kajian ba'da zuhur yang senantiasa dilaksanakan, program yang diselenggarakan oleh Imarah DKM Masjid Al-Jabbar untuk melakukan thalabul ilmi, mengkaji tentang ilmu-ilmu keagamaan. Karena sebagaimana hadis Rasulullah, jika kita ingin mengetahui man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang ingin mengetahui bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada orang itu adalah yufaqihu fiddin. Mereka yang meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan, di tengah hiruk pikuk, keinginan ingin menikmati Masjid Al-Jabbar, menyempatkan duduk sejenak yufaqihu fiddin untuk mendengarkan uraian kajian agama, untuk memperdalam ilmu agama. Mudah-mudahan kita yang berada di Masjid Al-Jabbar secara langsung maupun secara live di YouTube Masjid Al-Jabbar dimuliakan oleh Allah, digolongkan kepada orang-orang may yuridillahu bihi khairan, orang yang Allah menghendaki kebaikan. Para jamaah rahimakumullah, sebagaimana Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya mengatakan, famaqamaka haitsu aqamak. Jika kita ingin mengetahui bagaimana Allah memposisikan kita atau posisi kita di hadapan Allah adalah pada saat kita mengetahui bagaimana Allah memposisikan kita. Pada saat Allah menyibukkan kita dengan ketaatan kepada Allah, maka hakikatnya Allah sedang rindu berdekat-dekatan dengan kita. Begitupun halnya ketika Allah menyibukkan kita membaca uraian Al-Quran, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Hakikatnya Allah sedang rindu berkata-kata, berkalam-kalam dengan kita. Namun sebaliknya, jika Allah menyibukkan kita dengan keduniaan, sibuk dengan keduniaan, sampai kita lupa dengan kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, hakikatnya Allah sedang menjauhkan kita dari Allah. Begitupun halnya orang yang sibuk mengejar-ngejar manusia, sibuk dengan aktivitas manusia, hakikatnya Allah sedang memposisikan dia sedang dalam posisi kehinaan di hadapan Allah. Tetapi ada juga orang yang sibuk berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, meminta kepada Allah. Hakikatnya orang itu Allah sedang menghendaki pada dirinya
dia akan dikabulkan doa-doanya. Sudah dekat pada doa-doa yang dia harapkan. Pamaqamaka haitsu aqamak kama qala Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimakumullah. Jamaah rahimakumullah. Di beberapa minggu yang lalu kita sudah berdiskusi di bulan Muharram ini, bulan yang Allah sucikan di antara 4 bulan yang Allah. Di antara 4 bulan itu 3 di antara adalah bersambung, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 yang terpisah yaitu bulan Rajab. Di bulan Muharram ini bagaimana semua aktivitas kita dilipat gandakan oleh Allah. Semua aktivitas kita Allah lipat-lipatkan. Tetapi sebaliknya dosa yang kita lakukan juga Allah lipat-lipatkan. Sehingga bulan ini diistimewakan. Gak usah ditanya hari apa, tanggal berapa. 1 bulan Muharram ini adalah 1 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jamaah rahimakumullah, di penghujung Muharram ini kita kemarin membedah bahwa esensi dari Muharram ini termaktub di dalamnya ada proses peristiwa hijrah. Hijrahnya Nabi Yusuf dari Palestina ke Mesir. Peristiwa hijrahnya Nabi Musa dari Mesir ke Palestina. Itu di bulan Muharram. Dan peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Kemarin kita mempelajari bagaimana nilai-nilai yang termaktub di dalamnya ada hijratul insaniyah, ada hijratul tarahimiyah, ada hijrah as-saqafaniyah atau hijrah saqafah, hijrah peradaban, hijrah kemanusiaan, dan hijrah ketuhanan. Maka pada hari ini kita akan coba membedah apa sebetulnya esensi pada saat kita berhijrah kepada satu tempat. Rasulullah dari Mekah hijrah ke kota Yasrib pada saat itu. Namanya kota Yasrib. Kota di mana di sana sering berkecamuk perang, terjadi peperangan. Perang terus di sana. Yasrib itu satu nama yang diambil dari satu orang yang pertama kali masuk ke kota Yasrib. Tapi kemudian kota Yasrib yang penuh kegelapan dirubah menjadi nama Madinatul Munawwarah. Kota yang penuh dengan cahaya. Madinah al-Munawwarah. Madinah itu dari kata madana yang artinya nilai-nilai keagamaan dipraktekkan pada momen itu. Pada tempat itu, nilai-nilai keagamaan tidak hanya sebuah teori. Nilai-nilai keagamaan bukan sebuah rutinitas. Tapi bagaimana nilai keagamaan terimplementasi, terejawantahkan dalam aktivitas kesehariannya. Aktivitas berkeluarga, aktivitas bermasyarakat sehingga menjadi masyarakat marhamah. Beraktivitas keluarga sehingga menjadi keluarga sakinah, dan aktivitas bernegara sehingga menjadi baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Paling tidak ada 3 nilai dari Madinah dijadikan kota yang dirubah menjadi Madinatul Munawwarah sebagai tujuan hijrahnya baginda Rasulullah. Apa yang terjadi dan itu harus terimplementasikan pada aktivitas kita hari ini. Pertama adalah proses hijrah ini ke Madinah harus menjadi proses tawazun. Proses hijrahnya baginda Rasulullah dari Makkah ke Madinah adalah satu proses membangun keseimbangan antara kehidupan keduniaan dan kehidupan keakhiratan. Bagaimana membangun keseimbangan antara persiapan kita untuk bekal di akhirat, tapi kita juga harus mempersiapkan mengisi kehidupan kita bekal di dunia. Bapak dan Ibu pernah mendengar cerita seorang tokoh bernama Salah Atiyah di Kairo? Ada yang pernah mendengar, Bu? Dia adalah insinyur pertanian, Bu. Bersama 9 pertanian yang lulus, kemudian dia berinisiasi membuat sebuah perusahaan peternakan. Tetapi kemudian dari 9 itu mencari satu orang kongsi yang bisa bersinergi. Akhirnya disepakati untuk mencari modal membuat perusahaan peternakan.
Akhirnya yang 9 orang itu ada yang menjual lahannya, ada yang meminjam uang, ada yang menjual asetnya untuk terkumpul sebuah modal. Sampai akhirnya berkumpul 9 orang itu, kemudian mencari 1 orang siapa yang akan melengkapi genap investor dari 9 para pendiri mitra kerja. Akhirnya ada seorang sarjana yang mengusulkan namanya Solah Atiyah, mengatakan yang ke-10 dari 9 ini, bagaimana kalau saya usulkan dia adalah Allah? Maksudnya bagaimana? Jika dari mitra ini semua berinvestasi dengan segala, maka kita minta dari yang ke-10 ini, Allah yang menjamin tidak ada hama, Allah yang menjamin tidak ada bencana, Allah yang menjamin pemeliharaan terhadap peternakan kita. Sepakat? Maka setiap penghasilan yang diperoleh dibagi menjadi 10, bukan 9. 10, 1 disimpan. Dibagi 10 sampai satu masa musim di mana panen dari peternakannya terjadi, menghadapi hasil yang begitu gemilang, Bapak dan Ibu sekalian. Karena gemilangnya luar biasa, maka mitra yang ke-10 itu yang awalnya dibagi ditambah lagi menjadi 20%, bukan 10 lagi, ditambah menjadi 30%, bahkan menjadi 50%. Tetapi bagaimana tuh yang 10 itu caranya? Karena yang 10 ini sudah Allah menghadirkan dalam setiap aktivitasnya. Ada peran Allah dalam kehadirannya, karena Allah yang menjaga peternakan ini, Allah yang memelihara dari bencana, yang memelihara dari segala bencana. Maka disisihkanlah 50% itu untuk apa? Menyelesaikan semua persoalan kemiskinan yang ada di kampung itu. Peristiwa ini di kampung Kairo, Bapak dan Ibu, yang jauh dari kotanya. Sampai akhirnya dipastikan di kampung itu tidak ada yang miskin lagi karena semuanya terselesaikan. Dikumpulkan menjadi sebuah Baitul Mal, membuat sekolah dasar putra pesantren, tapi kemudian bertambah putri. Sekolah menengah atas putra ditambah menengah putri, sampai akhirnya diusulkan untuk dibangun sebuah perguruan tinggi. Tapi sayangnya perguruan tinggi ini mendapat penolakan dari pemerintah. Kenapa? Bagaimana ada sebuah perguruan tinggi di kota terpencil yang aksesnya susah ditempuh, tapi kemudian akan dibangun perguruan tinggi di situ? Akhirnya Solah Atiyah menyampaikan kepada pemerintah, wahai pemerintah, kau izinkan kami membangun perguruan tinggi, kami akan bangunkan perguruan tinggi dengan fasilitasnya, dan kami akan buatkan akses kereta dari kota ke kota pinggir Kairo itu. Akhirnya apa? Dibangunlah perguruan tinggi yang orang-orang di luar kampung itu bisa belajar dengan gratis, tapi memperoleh pendidikan berkualitas. Karena apa? Melibatkan Allah dalam aktivitasnya, kemajuan kesuksesannya, memperoleh kemajuan yang luar biasa. Sampai akhirnya Solah Atiyah mewakafkan semua 100 ini bukan untuk yang 10 orang, tetapi untuk Allah semuanya. Dibuatkan untuk Baitullah, untuk menyelesaikan semua kemiskinan di daerah-daerah sekitarnya. Setiap daerah yang dikunjungi, maka daerah itu sudah dipastikan dibangun Baitul Mal dan diselesaikan persoalan kemiskinannya. Tidak ada orang miskin yang kesulitan lagi. Maka ketika 100% ini sudah meliputi untuk amal kepada Baitullah, kepada Baitul Mal, ditanya, Atiyah dari mana mendapat penghasilannya? Saya akan menjadi karyawannya Allah. Lalu kenapa? Apa syaratnya? Syaratnya, buatlah saya bergantung hanya kepada Allah, tidak kepada siapapun. Masya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, kita sering disibukkan mengejar karir kita, mengejar dunia kita, mengejar mungkin ibadah kita, tapi sudahkah menghadirkan Allah dalam aktivitas kita? Sudahkah Allah hadir menjadi bagian yang ke-10? Sudahkah Allah hadir menjadi bagian 50%? Atau sudahkah Allah hadir dalam 10%? Jika itu belum, maka
Jangan harapkan keberhasilan akan tercapai. Hijrah ini memberikan makna tawazun, keseimbangan. Bagaimana kita menginvestasikan kehidupan dunia, tapi juga tidak boleh mengabaikan investasi kehadiran Allah dalam setiap aktivitas kita. Jamaah rahimakumullah, begitu besar kekuatannya kehadiran Allah dalam aktivitas kita. Tawazun yang pertama, yang kedua adalah ta'awun. Jamaah sekalian, kita ini sering mengaku sebagai orang yang beriman, dan kita tahu bahwa sesama orang yang beriman ini kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'da, seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan. Tetapi pada saat saudara kita ada yang mengalami kesulitan, kita masih belum empati. Masih adalah saudara-saudara kita. Ada jamaah yang bertanya, ibu bapak, jamaah itu berada di lingkungan yang kurang baik, dan dia mengatakan, di mana letak keadilan Allah? Pada saat saya hidup di tengah-tengah orang miskin, sedangkan di sana ada orang kaya. Kenapa anak-anak yang di sana lahir di kelompok orang yang kaya? Ada juga yang bertanya, kenapa saya berada lahir di tengah-tengah orang pendosa, sedangkan di sana ada orang-orang yang lahir dalam keadaan penuh dengan kebaikan. Dan ada juga yang berdoa, kenapa saya harus berada di lingkungan yang penuh dengan kebodohan, sedangkan di sana ada lingkungan penuh dengan ilmu. Di mana letak keadilan Allah? Bapak dan Ibu sekalian, jika pertanyaan itu disampaikan, di mana keadilan Allah, padahal Allah Maha Adil, sejatinya kita sudah salah bertanya. Jadi seharusnya bagaimana? Keadilan Allah berada pada saat kita ridho menerima berbagai takdir yang diberikan oleh Allah dan bersyukur atas takdir yang Allah berikan. Pada saat seorang miskin kemudian dia ridho dengan takdir yang Allah berikan, kemudian dia bersyukur, ya Allah terima kasih, Engkau tidak berikan gelimang harta kepadaku sehingga aku tidak ada kewajiban tanggung jawab atas harta yang kami berikan, tapi Engkau cukupkan dengan apa yang kami lakukan, dipertanggungjawabkan di akhirat, dan kami khusyuk beribadah kepada Allah. Pada saat dia ridho, maka dia sudah memahami tentang esensi keadilan Allah. Ketika seorang buta, difabel, orang yang berkekurangan, bersyukur, ya Allah terima kasih, Engkau membuat mataku tidak melihat sehingga hamba tidak bisa melihat dosa, terhindar dari dosa-dosa mata. Dan hamba bisa fokus beribadah, mendengarkan kalam-kalamu ya Rabb. Pada saat sang buta itu menerima dengan ridho dan bersyukur atas takdir yang diterimanya, maka dia sudah memahami tentang keadilan Allah. Jamaah rahimakumullah, apakah kita salah satu yang bertanya, apakah Allah sudah adil terhadap kita, atau kita sudah tergolong pada orang yang menerima ridho dengan takdirnya dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Jamaah rahimakumullah, pada saat keridhoan, rasa syukur kita sudah terpenuhi, maka semua yang akan terisi adalah melihat saudara-saudara di luar kita adalah saudara yang harus kita jaga, saudara yang harus kita bantu, saudara yang harus kita bangun, sehingga terbangun sebuah masyarakat yang marhamah karena ta'awun. Rasulullah mengikatkan sahabat Ansor dengan Muhajirin dengan ikatan persaudaraan atas dasar keimanan, sehingga ikatan itu tidak pernah membatas-batasi strata ekonomi, pendidikan, atau kedudukannya, tidak ada. Yang ada ya adalah di antara mereka saling mencintai karena Allah. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir dari hikmah hijrah dari Makkah ke Madinah setelah tawazun, kemudian ta'awun, adalah tasammuh. Apa itu tasammuh? Saling menghormati, saling toleransi. Apapun yang posisi yang kita dapatkan adalah salah satu hal, keragaman yang ada kita adalah satu keniscayaan yang Allah berikan. Tidak ada di bumi ini yang diciptakan harus sama warna. Jika Allah menghendaki
Allah berfirman, maka Allah akan jadikan satu umat saja. Tetapi Allah tidak lakukan itu. Kenapa? Karena disitulah pentingnya kita untuk saling dita'aruf, kita saling menghormati, kita saling menghargai dan toleransi. Hijrah Madinah mengajarkan kita tentang tasamuh, saling menghormati di antara kita. Jamaah rahimakumullah, ketika tasamuh kita sudah terpenuhi, kita saling memaafkan di antara saudara kita, tidak mudah tersakiti. Dia akan mengingat dua hal, dosa dirinya pada orang lain, dan dia akan mengingat selalu kebaikan orang lain pada dirinya. Dan dia akan melupakan dua hal, melupakan kebaikan dirinya pada orang lain, dan dia juga akan melupakan dosa orang lain pada dirinya. Maka pada saat itu akan hadir orang-orang yang pemaaf. Bapak dan Ibu sekalian, tahu siapa orang yang dirindukan surga? Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah halaqah, wahai sahabatku, maukah engkau mengetahui siapa orang yang dirindukan surga? Sebentar lagi dia akan datang. Tiba-tiba datang seseorang, dia bukan ahli ibadah, dia bukan ahli ilmu, dia orang biasa, tapi kata Rasulullah, orang ini adalah orang yang dirindukan surga. Besoknya lagi Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, maukah engkau tahu siapa orang yang dirindukan surga? Tiba-tiba datang orang yang itu juga, kata Rasulullah, dialah orang yang dirindukan oleh surga. Tapi kenapa dia bukan ahli ibadah, dia bukan ahli ilmu? Akhirnya ada sahabat yang meneliti, kenapa, amalan apa yang dilakukan oleh sahabat ini, oleh orang ini sehingga begitu dirindukan oleh surga. Dilihat amal ibadahnya biasa, fardu, sholatnya rawatib biasa, tidak ada yang istimewa. Ilmunya biasa-biasa, tidak ada yang lebih. Tetapi apa yang lebih daripada orang ini adalah pada saat malam hari sebelum dia tidur, dia selalu memegang dadanya sambil mengatakan, ya Allah, ya Rabb, jika di dalam hati ini masih ada kebencian dan kemarahan kepada manusia, maka lepaskanlah, bersihkan hati. Jika ada dosa, jika ada dengki hati ini, bersihkan ya Rabb. Pada saat dia membersihkan setiap hari itu dan terbebas dia dari semua, kata Rasulullah, inilah orang yang dirindukan oleh surga, yaitu orang yang pemaaf, orang yang memaafkan saudaranya. Jadi setelah kita tawazun dalam keseimbangan, ta'awun untuk saling menolong, kemudian kita tasamuh untuk saling menghormati, maka mudah-mudahan nilai hijrah bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sekalian. Ingat Bapak dan Ibu sekalian, kata Ibnu Athaillah tadi sampaikan, pamaqamaka haitsu aqama, posisimu akan ditentukan oleh bagaimana Allah memposisikan kesibukanmu. Ketika engkau sibuk dengan taat kepada Allah, maka hakikatnya Allah ingin berdekat-dekat dengan kita. Ketika Allah menyibukkan kita membaca kalam-kalam Allah, maka hakikatnya Allah sedang rindu berkalam-kalam dengan kita. Tetapi pada saat Allah menyibukkan kita dengan keduniaan, maka hakikatnya Allah membiarkan kita jauh dari Allah. Bahkan pada saat kita sibuk mencari penghormatan manusia, maka hakikatnya dia sedang menghinakan dirinya. Tetapi pada saat kita sibuk berdoa dan meminta kepada Allah, hakikatnya doa dan harapan kita sudah dekat untuk dikabulkan. Untuk itu mari kita menundukkan hati seraya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita digolongkan pada kelompok orang-orang senantiasa dimuliakan oleh Allah, dirindukan oleh Allah, yang senantiasa ingin berkalam-kalam dengan kita. Allah hadirkan kita dalam keseharian kita, tetapi diliputi dengan keimanan kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah azmain. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan orang-orang yang lurus, jalan-jalan yang Engkau ridhoi, dan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Dan jauhkanlah kami dari jalan orang-orang yang tidak Engkau ridhoi, Engkau murkai, Engkau marahi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang baik itu adalah baik, dan berikan kekuatan kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu adalah batil, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal Alamin. Allahumma sallih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata Sayyidina Muhammad fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka anhu sahabatul rasul ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.